قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, sehat semuanya? Buku zikir petang dibetang badan. Ya, dibuka. Kemarin sudah sampai nomor pinten, Bu? Nomor pitu pun hafal. Di rumah ngapain aja? Masak. Nomor 7 Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya. Tak tuntun nomor 6 pitu 8 songo. Tak tambah banyak. Ya, dibuka nggih. Allahumma inni amsaitu Allahumma inni amsaitu Ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, itu mangke diulang 4 kali. Ulang 4 kali yang nomor 6. Terus nomor 7
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti an uqtala min tahti. Nah, sekarang nomor 8. Nanti ada catatan saya kasih perbaikan. Allahumma alimal ghaibi Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi Rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu. Nah, itu perbaiki. Au ajurrahu ila muslim. Au ajurrahu ila muslim. Kalau di buku warna biru itu masih ajurruhu, yang tepat ajurrahu. Kalau yang warna coklat itu sudah betul bukunya. Ada 2 buku itu toh. Nah, tinggal diganti harokatain. Nah, sekarang nomor 9. Kalau tambah nggih? Iya, biar banyak hafalan.
Nanti ini sudah mau masuk Ramadan, banyak libur nanti. Tapi nanti ada satu kegiatan nanti kalau umumkan terakhir. Bukan nomor 9, ayo. Ini bukunya biasanya di maca apa ora ya iki ibu iki? Nang omah lho iki. Nggih. Iya, maos toh? Iya, yang penting diulang-ulang terus. Langsung itu dilihat bukunya ini, main hafal gitu loh, ulang-ulang terus, ulang 1000 kali itu biar hafal itu nanti, nyantol sendiri itu di kepala itu, ya. Dilihat nggak apa-apa nanti kalau baca nomor 9 misalnya ulang terus kok iki urung hafal-hafal, ya wes berarti wes sepuh. Iya nak, pun sepuh ya wangel ya dikon hafal ya sulit. Iya tak ibu-ibu? Ye. Nah, makanya lihat. Ya, tak kira di rumah cuma disimpan aja. Engkau arak mangkat Sabtu Kliwon Sabtu lagi moco gitu. Dibaca atau di rumah? Alhamdulillah. Kalau nggak dibaca tak tarik lagi bukunya tadi itu. Dah, nomor 9 dibuka. Dah. Sekarang ini baca 3 kali. Kalau tonton je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lihat arti di bawah. Artinya dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yaitu Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Faedah barang siapa mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali pagi kalih petang, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Gangguan tidak ada yang akan datang. Baca berapa kali tadi? 3 kali. Apa? Gangguan nanti tidak akan datang. Gangguan ki apa ya gangguan iki? Setan itu gangguan apa mboten? Wis tau ngerti setan? Oh, film. Kalau ke kamar mandi masih takut? Hah? Kamar mandinya dewi loh kuwi. Ada kain putih yang gentayang ini terbang gitu. Ada yang takut kayak gitu. Oh, berarti malas ngaji kuwi lho. Imane ora kuat. Sedikit-sedikit, iki ketoke hantu padahal cuma horden aja itu. Ini warna putih. Ya, namun bilang itu yang gentayangan gitu. Orang apa-apa. Ini baca zikir ini loh. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama
wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali, pagi kali petang. Pun sampai nomor 9. Mugi-mugi cepat hafal. Kalau orang hafal yo tak jaluk meneh lho bukune kuwi. Nah, tutup. Nah, itu akeh menah iki ya. Nah, kebak-kebak enggon ya. It's 16 hours. Ibu-ibu yang baru datang bisa masuk dalam masjid. Ibu-ibu yang baru datang bisa langsung masuk masjid. Baik. Lanjut. Sekarang buka buletin. Kita lanjut tafsir. Surat An-Nur ayat 36. Nah, meneh ta? Tuh. Nah, sekarang kita bahas An-Nur ayat 36. Berjaya dari masjid. Masjid yang dimaksud ya masjid yang kita tempati saat ini, bangunan masjid, tempat kita laksanakan sholat. Situ ada pengajian, kumpul-kumpul orang, anak-anak belajar Quran, belajar TPA dan seterusnya. Nah, sekarang dibaca. Bertasbihlah pada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya dalam masjid pada waktu pagi dan petang. Baik. Tasbih. Bertasbih ki apa bertasbih? Bertasbih. Ibu-ibu ki konsen apa mboten niki? Nah, tasbih ki apa? Bertasbih. Kalau sebut bertasbih, baca subhanallah. Subhanallah itu bacaannya tasbih namanya. Kalau alhamdulillah tahmid. Kalau Allahu Akbar takbir. Kalau la ilaha illallah tahlil. Sudah, ulang. Kalau tasbih bacaannya apa? Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Kalau disuruh bertasbih berarti berzikir subhanallah. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Di situ masjid untuk ditinggikan, nanti akan kita jelaskan. Dan disebut namanya di dalamnya, disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Nah, kalimat terakhir itu pada waktu pagi suruh berzikir, waktu petang disuruh berzikir. Zikir yang mana? Nah, itu tadi itu di buku. Nah, ini dalilnya ini loh. Disuruh baca zikir pagi lan petang. Itu di buku tadi itu, buku zikir pagi petang. Mungkin buatan hilang tuh bukunya tuh. Pokoknya besok nggak ada yang alasan, wah Ustadz bukuku hilang. Nggak boleh disimpan itu. Nah, ini dalil yang menunjukkan kita diperintahkan baca zikir pagi lan petang.
Paginya itu kapan, petangnya itu kapan? Pagi itu saking terbit fajar subuh, waktu subuh, sampai nanti sebagian ulama katakan tenggelam matahari, sebagian ulama katakan sampai siang. Sedangkan kalau petang, ada ulama yang katakan dari ba'da asar, yaitu waktu asar sampai tenggelam matahari, maghrib berarti. Namun ada yang katakan dari tenggelam matahari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Nah sekarang kita lihat penjelasan saking ayat. Penjelasan ayat, cahaya iman dan Al-Quran sebabnya paling sering muncul di masjid. Maka Allah menyebutkan masjid itu sambil meninggikannya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Ahabbul biladi ya artinya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi adalah wis ngerti toh? Dua tempat berarti. Apa pertama? Masjid. Yang kedua apa? Pasar. Ngapa pasar kok ora diseneng ya Gia? Kenapa Bu? Banyak penipu apa meneh? Kalau ibu-ibu itu banyak lupa. Lupa sampai belanjanya kebablasan. Iki wis ono list. List mau belanja. Arak belanja iki lho, arak dituku 10. Ternyata bawa pulang 30. Ya ta, Bu? Ya. Mbok iya wae ta? Aku wis ngerti kok. Sudah di list 10. Iya toh? 10 masuk. Wah, ini untung di Wonosari itu enggak ada mall ya. Mungkin ora ono ya. Pamela. Ora ono wae ora apa-apa. Pamela. Arek ngopo mall? Kok bingung malah jenengan naik eskalator. Naik lift ora iso munggah-munggah piye? Nah, itu kalau di tempat kayak gitu coba awal masuk pengen belanja 10, akhirnya belanjanya apa? 30 coba lihat. Iya kan? Di pasar biasa aja kayak gitu. Akhirnya pengen belanja banyak. 2. Tadi pertama itu ada yang biasanya ngapusi. Iya kan? Dia bilang, "Bu, ini paling murah. Jenengan tanya di tempat lain saja. Wah, nggak ada yang murah kayak saya." Ki ngapusi apa orang iki coba? Padahal masih ada samping kanan kirinya murah loh. Dia bilang, "Wah, demi Allah Bu, ini paling murah." Nganggo sumpah meneh loh. Ya. Terus tambah lagi jenggotan. Nah, coba Ibu kalau dia wes sumpah gitu piye coba? Demi Allah ini Bu, ini paling murah ini. Enggak ada yang murah daripada di tempat saya. Ngapusi wis nganggo nama Allah, demi Allah. Salah napa mboten iki? Nah, salah. Yang kedua tadi banyak belanja. Wis tak singgung loh niki ibu-ibu. Woi ibu-ibu, betul tak ibu-ibu? Wis berarti saya sudah menilai sama berarti ya. Terus yang ketiga, pasar itu buat orang jadi lupa zikir. Ora ono sik zikir nang pasar iki ora ono kok. Masuk pasar astagfirullah ping 100 itu ora ono. Paling kurtaken wae iki murah apa? Ora Bu. Iya ta? Enggak mungkin astagfirullah gitu enggak. Lihat harga murah juga dia nggak bilang subhanallah murah sekali, enggak, dia nggak bilang kayak gitu. Paling murah toh Bu, langsung ngarak di tuku loh. Iya toh? Zikirnya berarti kurang. Leres nama mboten iki? Nah, iya. Belum lagi kalau orangnya malas ibadah, panggilan azan ya orang mangkat.
Ini orang age-age ning pasar coba lihat. Ya Allah. Betul tak tadi Ibu? Betul. Makanya itu tempat yang paling Allah benci, yaitu pasar. Maka kurangilah ke pasar. Warak protes meneh dia. Terus arek belanja ke piye coba? Seperlunya. Iya toh, arek ning warung ya seperlunya. Arek ning pasar ya seperlunya. Ke mall. Orang kena mall ya market aja. Apa ini? Ning Wonosari apa paling besar apa? Oh, Pamela situ. Nah. Pesta belanja apa urung iki? Ya Allah, ora gaul ya ibu ya. Pokoknya seperti itu. Tempat yang paling dicintai apa? Masjid. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling cintai oleh Allah adalah masjid. Ini bangunan masjid ini loh paling disukai. Makanya kalau mau ngaji paling afdol di masjid. Mau belajar Quran juga paling afdol di masjid. TPA masjid gitu. Itu lebih bagus. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling kaji di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan nanti turun sakinah, ketenangan. Ya atau tenang kan kalau di masjid ya? Tenang dibanding di pasar. Tenang pasar apa masjid nih? Ora awe gini. Wah, aku seneng ning pasar Ustaz. Iya. Terus baca lagi. Allah perintahkan. Allah perintahkan dan mewasiatkan untuk meninggikan dan menyebut namanya. Ini terkumpul dalam buku Majid, yaitu meninggikan, membangun, membersihkan, menghilangkan najis dan kotoran, menjaga dari najis yang bisa jadi dibawa oleh orang gila, anak-anak hingga orang kafir, menjaga dari lagu kalimat sia-sia, dan mengeraskan suara yang bukan zikir kepada Allah. Nah, sini yang dimaksudkan meninggikan dan menyebut namanya itu satu, meninggikan masjid. Maksudnya dengan azan gitu, suara zikir itu keluar. Membangun masjidnya dibangun. Nanti akan kita lihat keutamaannya. Terus yang ketiga, membersihkan. Masjidnya nggak dibiarkan kotor. Ya Allah, masjid kita itu kalau sekarang itu ya Allah prihatin. Ini belum masuk Ramadan loh ini. Kalau masuk Ramadan ya resik. Namun kalau sebelum Ramadan, ya Allah prihatin sekali. Prihatinnya kotornya isinya apa coba? Orang. Ada beberapa masjid saya datang itu karpet masjidnya yuk bagus-bagus, malah kotoran opo saya biasa masuk itu loh. Ada kotoran apa? Nah, apa meneh? Nah, itu coba. Berarti kan nggak pernah dipakai ya toh? Kalau dipakai terus pasti bersih. Disuruh bersihkan, juga menghilangkan najis. Maka kalau ada yang kencing di masjid, bocah misalnya, dibersihkan segera, nggak dibiarkan lama-lama. Juga di sini menjaga dari najis yang bisa dibawa oleh orang gila. Ada larangan sebenarnya, ada hadis yang katakan dilarang orang gila, anak-anak sampai orang kafir masuk masjid. Cuma karena khawatir kotorannya dibawa ke dalam masjid. Namun hadisnya dhaif. Sehingga yang tepat tidak ada larangan. Anak masih boleh masuk masjid. Ya, anak kecil, bocah itu masih boleh masuk masjid. Tidak ada larangan. Yang penting orang tua jaga anak itu kebersihannya. Kalau misalnya kencingnya nggak bisa diatur, berarti pakai apa? Saya biasanya nampung di celana apa? Nah, pakai pampers tadi. Bisa, nggak masalah.
Yang penting nggak buat kegaduhan di dalam masjid. Terus menyebut nama Allah di sini. Menyebut nama Allah di sini dengan mengerjakan sholat seluruhnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, dan zikir lainnya. Juga belajar dan mengajarkan ilmu, juga mudzakarah di dalamnya mengingat-ingat pelajaran, i'tikaf, serta ibadah lainnya yang dilakukan di masjid. Nah, lihat ini kegiatan di masjid, misalnya sholat, bisa sholat wajib, bisa sholat sunnah, terus membaca Al-Quran, terus bertasbih, terus lagi bertahlil dan zikir lainnya, juga belajar dan mengajarkan ilmu. Berarti ada pengajian. Sayangnya masjid-masjid kita ini masih kurang. Ada yang ada pengawasan, ada yang enggak. Ya, bukan hanya nanti nunggu ketika Ramadan atau khutbah Jumat, bagusnya ada setiap waktu. Juga muzakarah, ingat-ingat pelajaran, bisa juga masjid untuk iktikaf. Iktikaf apa artinya iktikaf? Berdiam diri di masjid untuk ibadah. Kapan iktikafnya? 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu afdolnya. Nah, terus memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ada 2 bentuk. Itu diperbaiki, memakmurkan masjid. Satu, memakmurkan bangunannya dengan membangun dan menjaga kebersihannya. nah, memakmurkan bangunannya, ya. Ini bangunan, fisiknya. Caranya apa? Dibangun. Ditambah fasilitas, orang senang nanti di masjid. Yang sumuk yang nganggo kipas misalnya. Terus jaga kebersihan. Kalau masjidnya besar misalnya sulit dijaga, ada tukang bersih masjid, bisa ditetapkan di situ. Kedua, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat serta melakukan ibadah lainnya di dalamnya. Berzikir kepada Allah bisa di situ, bisa juga bentuknya sholat, karena pengertian mengingat Allah, zikir di sini di antara pengertiannya adalah jalankan sholat. Terus, oleh karena itu disyariatkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di masjid. ya, sholat 5 waktu bagi laki-laki. Sholatnya di masjid. Sholat Jumat yang lebih wajib juga di masjid. Sholat 5 waktu itu dimakmurkan paling bagus oleh bapak-bapak. Jangan malah ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Harusnya bapak-bapak yang lebih banyak. Sekarang masjid panjenengan gimana, Bu? Banyak yang canggung apa putri? Bapak-bapaknya kemana? Gak mau. Malas apa? Malas. Wonten uzur? Malas. Hah, ibu-ibu? Kalau ada uzur ya orang mangkat orang masalah. Kalau ini, wah, gur malas biasanya bapak-bapak itu. Kebanyakan alasan. Iya toh ibu-ibu? Perbandingannya paling gini masjidku iso 5:1 loh gue. Iya toh? Ini laki-lakinya 1, ngugur imam. Jamaah ibu-ibu 5 coba. Bandingnya 1:5 gitu loh kalau di masjid-masjid kita itu. Harusnya dibuat balik, laki-laki yang kebanyakan ngisi masjid. Maka suaminya itu diajak ke masjid. Ya, ibu malah di rumah ya biasa-biasa saja. Ibu memang tempatnya di rumah. Kalau suaminya tempatnya di mana? Masjid. Suruh ada anak laki juga suruh ke masjid gitu. Lalu hukum sholat? Hukum sholat berjamaah itu wajib menurut kebanyakan ulama. Sebagian lainnya menganggap sunnah. Wajib untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saya kakung. Yang putri mboten wajib. Jenengan punya pilihan. Mau ke masjid ya monggo. Mau di rumah juga ya boleh. Yang penting di rumah jangan banyak nonton sinetron. Wah, saya di rumah saja Ustaz. Wah, namun gawe nonton TV terus. Di rumah ibadah. Contoh misalnya kalau sebutkan, panjenengan itu sholat tarawih lebih bagus di mana, Bu? Ibu-ibu.
Ibu-ibu tetap di rumah. Terus kalau ke masjid boleh nggak? Boleh. Namun kalau ada yang misalnya kalau di rumah kok malah ngantuk-ngantukan, kok malah ora tarweh, yo masalah. Mendingan jenengan pergi ke masjid. Apalagi suratnya ya gurkui terus. Iya tak? Kol iya tak? Ora berkembang. Ya wes ning masjid wae, yang penting pakai aturan kalau ke masjid. Namun asalnya panjenengan tuh di rumah loh, Bu. Kalau bisa. Kalau enggak ngantuk, nanti malah bar salat ngisor langsung wah aku ora turu wis kesel iki. Ya, makanya kalau sulit ya sudah ke masjid. Terus kemudian Allah Ta'ala memuji untuk orang yang menghidupkannya dengan berzikir, bertasbih, dengan ikhlas pada pagi dan petang. Nah, sekarang kita lihat faedah saking ayat pertama. Faedah ayat pertama, sebagaimana dijelaskan bahwa membangun masjid termasuk ke dalam makna memakmurkan masjid. Maka dari itu pahala orang yang membangunnya begitu besar. Allah berjanji akan membangunkan rumah untuknya di surga sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan lihat hadisnya. Kedua, masjid memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat dan merupakan bangunan yang diberkahi. Dari masjidlah kebaikan muncul dan tersebar. Oleh karena itulah saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Di masjid itulah beliau mendidik umat, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, dan bermuamalah yang benar. Sehingga para sahabat beliau menjadi umat yang terbaik. ya, sehingga para sahabat beliau jadi umat terbaik karena dididik saking masjid. Makanya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang pertama kali bangunan yang dibangun apa? Masjid Kuba dibangun supaya dididik umatnya itu di masjid. Situ tadi diajarkan akidah, iman dibina, terus diajarkan ibadahnya diperbagus, terus diajarkan akhlak, hubungan perilaku dengan sesama itu diatur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dalam masjid. Contoh, Rasul langsung ngajarkan ketika ada seorang Arab Badui masuk masjid. Arab Badui ini kurang sekolah, ya. Masuk masjid langsung cari pojok masjid terus pipis di situ. Jenengan marah nggak kalau lihat ada ini wong ini sudah besar loh ini masuk masjid langsung pipis di pojok masjid. Sikap jenengan marah atau enggak itu? Marah. Sahabat marah ini. Ini orang masuk masjid kok langsung pipis di situ. Semua sudah mau berdiri memarahin dia. Kemudian Rasulullah SAW langsung tunjukkan akhlak baiknya. Rasulullah SAW katakan, sudahlah biarkan dia kencing sampai rampung. Dibiarkan loh oleh Rasul. Sekarang pertanyaannya, kalau ada yang pipis coba, jenengan langsung suruh berhenti, bisa nggak? Langsung stop gitu, langsung berhenti. Nah, jenengan punya putune niki putune lagi pipis coba di mesin langsung, stop, bisa stop langsung? Bisa Bu? Nggak bisa. Kalau dia disuruh berhenti di sini, dia pindah lagi. Betul nggak? Pindah. Itu tadi kalau Arab Badui dia sudah di pojok yang satu, dilarang, terus pindah lagi dong. Pindah lagi, dilarang lagi, pindah lagi. Berarti makin banyak tempat. Makanya Nabi SAW biarkan dia kencing di situ. Kan nggak mungkin juga disuruh berhenti langsung. Iya toh? Masalah. Makanya dibiarkan. Ketika sudah rampung, Rasulullah SAW suruh ambil wadah isi air, terus suruh nyiram pipisnya tadi. Akhirnya bersih dengan segera. Gampang toh? Gampang. Akhirnya Rasulullah SAW malah dipuji oleh orang Arab Badui tadi. Rasulullah SAW malah didoakan oleh Arab Badui. Ya Allah, doain ya Allah berahmatilah Muhammad. Yang lainnya gak usah diberi rahmat.
Kenapa nggak diberi rahmat? Tadi mereka sudah marahin Arab Badui, wong dia nggak paham. Akhirnya Arab Badui cuma doakan siapa? Nabi Muhammad. Yang lainnya nggak usah dikasih rahmat. Kenapa didoakan? Akhlaknya bagus. Nabi SAW langsung ajarkan di dalam masjid. Sahabatnya jadi paham. Oh ternyata kita tidak boleh terburu-buru. Nasihati orang mesti pelan-pelan. Paham ya? Ada waktu yang pas. Harus dengan hikmah tepat. Coba kalau jenengan kayak tadi itu, kayak para sahabat tadi loh, masalah besar itu loh. Itu sikap kita. Namun Rasulullah SAW tunjukkan akhlaknya, beliau langsung praktekkan ketika mengajarkan di dalam masjid. Itu contoh. Paham boten ini? Berarti pertanyaannya, boleh nggak pipis dalam masjid? Tidak boleh. Orang paham ini? Boleh nggak pipis dalam masjid? Nggak boleh. Wong tadi dilarang kok. Kan langsung dibersihkan. Terus kencing niku najis napa mboten? Nah, disiram, maka kencingnya itu najis. Kencing yang ada dalam masjid cepat dihilangkan atau ditunggu lama aja? Segera apa? Bisa ditunda? Segera, karena masjid ingin dipakai lagi untuk ibadah. Paham niki? Paham ya? Nah, itu jadi kalau ada yang ada kotoran di masjid dihilangkan. Ini jadi dalil masjid itu dibersihkan saking najis. Terus di bawahnya. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dikatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Ya umat Islam. Apalagi generasi awal. Dulu itu murid-murid Kanjeng Nabi itu langsung para sahabat. Berarti para sahabat ini lebih baik daripada kita saat ini. Khairun nasi qarni. Kata Nabi SAW, sebaik-baik generasiku ini yaitu generasi para sahabat. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya lagi. Berarti yang terbaik itu di masa Kanjeng Nabi. Lalu ukhrijat linnas, mereka keluar dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka di sini umat itu dididik untuk beriman kepada Allah. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Baik itu amar ma'ruf nahi mungkar pada individu, yaitu orang per orang, atau pada kelompok. Boleh kita ingatkan yang lain, boleh larang yang lain dari suatu kemungkaran. Terus yang ketiga. Ketika Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memakmurkannya dengan ibadah. Yang bertasbih adalah laki-laki yang tersebut pada ayat 37 dari surat An-Nur. Disebutkan kedua waktu ini secara khusus karena keutamaannya dan karena lenggar dan mudahnya beribadah dilakukan di waktu itu. Oleh karena itu disyariatkan zikir pagi dan petang. Nah, disyariatkan zikir pagi dan petang berdasarkan ayat ini. Terus nomor keempat, yang dimaksud dengan mengingat Allah pada pagi dan petang yaitu melakukan sholat pada pagi, sholat subuh, dan pada petang.
sholat asar. Nah, sholat subuh kali sholat ngasar. Ini pendapat Ibnu Abbas. Dua sholat ini kalau kita itu ada yang berat loh itu. Subuh apa beratnya? Bu, apa subuh beratnya bu? Bangunnya angel. Asar. Asar apa? Masih kerjaan banyak. Kalau yang punya sawah yo lagi di sawah. Yo kadang yo nunda-nunda arak maghrib lo lagi sholat. Iya tak? Wadah. Pulang sudah setengah 6 loh itu. Setengah 6 itu arak maghrib. Itu sudah waktu terlarang loh itu sholat ngasar. Makanya kerjakan sholat tepat waktu. Waktunya azan yo segera. Tidak ditunda-tunda. Sekarang keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membani masjidan lillahi kama khasi Tin. qatotin aw asghara Banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubung tempat burung bertelur dan lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Nah, siapa yang bangun masjid walaupun sebesar apa itu? Selubang tempat burung bertelur. Kecil berarti ya? Kecil, dia bangun kecil saja, dia sumbang sedikit. Atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Contoh, cuma nyumbang 1 sak semen. 1 sak semen ki pinten ta, Bu? Pinten? 40. Nah, cuma 40.000 untuk bangun masjidnya. Panjenengan cuma nyumbang 1 sak semen loh. Itu sudah dapat bagian rumah di surga. Apalagi dia nyumbang utuh. Iya toh? Apalagi nyumbang utuh. Ada beberapa masjid yang dibangun di Gunung Kidul itu nyumbang utuh 1 orang gitu. Itu nggak boleh ada yang nyumbang. Cuma 1 orang saja. Ada yang nyumbang ya barengan dengan yang lainnya gitu. Bisa dua-duanya dapat pahala. Terus sekarang masjid dijadikan tempat tolabul ilmi. Masjid dijadikan tempat tolabul ilmi. Dari Abu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'allamahu, kana lahu ka ajri hajan taman haja." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Masya Allah, dapat pahala apa Bu? Haji, padahal urung haji loh. Dia apa tadi coba? Belajar kebaikan dan mengajarkan. Contoh, ada yang belajar Iqra, ada yang ngulang Iqra. Ini ada yang belajar, ada yang ngulang. Dia pilih di antara dua ini. Tempatnya di mana tadi? Belajarnya masjid. Maka nantinya dia dapat pahala haji yang sempurna. Namun cuma dapat pahala, belum berhaji, tapi sudah lakukan berulang kali, dapat pahala haji. Itu karena belajar, walaupun cuma belajar Iqra, walaupun cuma Iqra setunggal, terus orang munggah-munggah. Paham Mbak? Ada tuh yang masih Iqra setunggal loh? Masih, orang munggah coba lihat. Diulang abata saja, wes lali huruf ba, wes tekan hakho, wes lali sa, coba. Ada nggak kayak gitu? Ada. Entok pahala apa ora ya, coba lihat. Masalah pahala ya wes ngaji kok. Kan sudah usaha, walaupun ya orang munggah. Dikon hafal Al-Ikhlas ora hafal-hafal. Nah, misalnya. Dapat pahala nggak dapat pahala?
Itu. Jadi belajar itu nggak mesti tinggi-tinggi. Wah, aku urung iso maca Qur'annya wis belajar dari Iqra. Iqra setunggal. Iya nah? Akhirnya dari Iqra pelan-pelan munggah Iqra kali. Terus belajar lagi pelan lagi 3. Iya toh? Ada yang kayak gitu? Padahal wis 10 loh itu. Yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar. Terus yang berikutnya. Mulianya tukang bersih masjid. Nah, ini judulnya saya ganti. Mulianya bersih-bersih masjid. Jadi kita diperintahkan untuk membersihkan masjid, ya. Diganti Dari judul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di binais Masjid ya. masjidi fitur wa antum mudhafa wa tayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, membersihkan dan memberinya wewangian. Nah, 3 hal berarti masjid dibangun di kampung, tiap dusun bisa. Namun sekarang itu kalau tiap dusun itu ada berapa masjid tuh biasanya? Biasanya kalau RT masjidnya siji ya toh. Ada mungkin bisa 4, ada yang 3, ada yang juga cuma 1, tergantung besarnya jamaah, jangkauan wilayah. Terus diperintahkan lagi membersihkan masjid. Terus diperintahkan lagi yang ketiga, memberi wewangian, masjidnya dibuat wangi. Nganggo apa ya wangi masjid gue ya? Super pel, itu lantai. Apalagi yang wangi ruangan. Apa? Tak kira spray. Nah, bukan cari pewangi ruangan. Untuk harumkan ruangan terjadi orang masuk itu tenang sekali. Masya Allah wangi. Sholatnya jadi khusyuk. Sholatnya jadi tenang. Gitu. Terus mulianya tukang sapu masjid. Nah ini baru kita bicarakan yang biasanya bersih-bersih masjid. Nabi muliakan loh, ini lihat. Mulianya tukang sapu masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi. Nah, tukang bersihnya siapa? Laki-laki atau perempuan nih? Wanita. Jadi ibu-ibu yang ada dulu yang biasa bersih-bersih masjidnya Nabi. Terus langsung artinya Nabi SAW. Nabi SAW menanyakan tentang kapan wanita itu. Para sahabat menjawab, ia telah meninggal. Ya Allah, ketika ditanya tukang sapu masjid itu ada di mana? Sudah meninggal. Nabi nggak dapat kabar. Ditanya di mana dia, sudah meninggal. Padahal biasanya tukang bersih masjid. Terus, mengapa kalian tidak mengabariku? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Para sahabat mengira bahwa pekerjaannya tersebut tidak terlalu terpandang. nah coba lihat, para sahabat menganggap remeh ya tukang sapu masjid. Karena itu tukang sapu masjid nggak diberitahu Kanjeng Nabi, nggak diberitahu kalau dia meninggal. Ya, meninggal gitu saja Nabi SAW tidak diberi kabar karena mereka sudah menganggap itu orang rendahan. Terus, para sahabat, tunjukkan aku makamnya, pinta Rasulullah SAW. Mereka pun menunjukkan makam wanita tersebut. Kemudian beliau mensolatkannya. Beliau mensolatkannya di kubur. Artinya Nabi SAW melakukan sholat jenazah, namun sudah telat karena sudah dikubur. Maka ini jadi dalil kalau misalnya ada sedulur panjenengan, terus ini ada keluarganya meninggal. Nah itu dari Sumatera baru datang 3 hari lagi. Dia misalnya telat, boleh nyolatkan jenazahnya di kubur. Sholatnya sholat jenazah, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Niki pun paham apa mboten niki sholat jenazah? Pun paham nggih? Pinten takbir? Takbir pertama, setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua selawat. Setelah takbir ketiga apa? Doa. Doanya pun hafal.
Tak ulang di Karang Recek loh itu. Enggak ada yang hafal itu doanya itu. Apa sih paling singkat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wah, iki wis entuk rukun. Singkat, ada yang panjang. Nanti kapan-kapan tak ulang di Karang Recek itu kalau biasanya ada yang mangkat dulu. Terus setelah takbir keempat baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu gitu. 4 kali takbir, setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wonten rukuk napa mboten? Sujud, tahiyat. Nah, cuma langsung salam. Terus yang berikutnya. Cuma memikirkan menghias masjid tanpa dimakmurkan. Nah, kita itu biasanya cuma mikir masjidnya yang penting bagus, namun nggak pernah diisi. Nggak pernah diisi maksudnya apa? Nggak pernah ada jamaah. Nah, sekarang lihat dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atun hatta yatabannasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Wah, masjid saya yang paling bagus, masjid saya yang paling tinggi, masjid saya yang paling besar. Saling membanggakan. Padahal nggak pernah perhatikan jamaahnya banyak atau tidak. Sholat subuh jamaahnya banyak atau enggak? Iya toh? Patokannya sholat apa coba kalau mau tahu masjidnya itu bagus? Sholat apa? Subuh. Kalau sholat Jumatan ya biasa. Apalagi jenengan bahas sholat tarawih. Wah, Ustaz, masjid saya itu kebuak full sholat tarawih. Ya biasa sholat tarawih itu ya. Iya toh? Coba bar Ramadan coba. Bar Ramadan coba. Blong ora jamaah coba. Terus di bawahnya dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, yang tabahauna biha tsumma la ya'murunaha illa qalilan. Mereka saling membanggakannya, kemudian tidak ada yang memakmurkan melainkan sedikit. Kerjaannya cuma saling banggakan, saling menyombongkan, namun jamaahnya cuma sedikit sekali. Yang memakmurkannya cuma sedikit. Terus yuk memakmurkan masjid. Gimana cara memakmurkan masjid? Kita lihat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, sudah. Situ lihat menguatkan masjid. 1, beriman pada Allah. 2, beriman kepada hari akhir. 3, mendirikan sholat. 4, bayar zakat. 5, hanya takut pada Allah. Saya ulang, 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada hari akhir. 3, mendirikan sholat. 4, menunaikan zakat. 5, takut hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar, nanti tunggu dulu. Nanti ada pengumuman saking wonten Budaro ya. Nanti pengawasan berikutnya tetap ada nanti di bulan Ramadan. Jadi Sabtu Kliwon sama Sabtu Legi nanti kita dapati 2 kali, tanggal 11 dan tanggal 25. Nanti kajiannya diundur jam 4:30 sampai buka puasa.
buka puasa ten mriki. Mangke disiapkan seperti ini kajian panjenengan iki lho. Ya, pas puasa. Tetap Sabtunya ada seperti biasa, namun bagusnya hadir jam 4. Ya, hadir jam 4. Jadi nanti kalau umumkan nggih, Sabtu Legi itu tanggal 11, Sabtu Kliwon tanggal 25. Terus nanti ada pengawasan lagi untuk menjelang Ramadan di sini. Ya, Ahad Kliwon. Tapi tanggal 5 sebelum H-1 sebelum Ramadan. Ya, tanggal 5 Ahad Kliwon pagi setengah 6 sampai jam 7 bahas Ramadan. Insya Allah setelah itu nanti ada bazar. Jadi itu Bu, siap. Nanti penyerahan itu mau sekarang apa? Sekarang ada spanduk katanya. Ada spanduk. Gak dibawa? Bukan, ibunya bawa. Nanti tunggu saya isi. Ibu-ibu jangan dulu bubar nggih. Ini masih ada saya jawab pertanyaan, setelah itu nanti ada penyerahan simbolis untuk sembako tadi. Tadi jenengan dapat apa itu? Hah? Kok saya nggak dapat ya? Nah, itu jadi dari jamaah Nahal saking Surabaya nggih. Iya, besok lagi ada pengawasan di Pantai Nguyahan. Saptosari, Kanigoro. Mau ikut nanti pengawasannya jam 8 sampai jam 10. Ya, mau ikut pantainya nanti boleh masuk itu kalau ngaji, insyaallah. Hukum mencabut uban bagaimana? Cabut uban. Pripun, Mbah? Ansal mboten? Enggak boleh. 1. Hukum keramas di saat haid. Boleh saja. Namun kalau nanti haidnya berhenti, suruh mandi besar lagi. Benarkah umroh di bulan Ramadan itu terhitung pahalanya haji? Iya, makanya berumrohlah di bulan Ramadan. Biayanya berapa? Oh, mahal. Ki untuk uang sugih tenan gue. Terus apa lagi? Apakah anak anak yang diajak ke masjid dan sering, anak berkebutuhan khusus yang diajak ke masjid dan sering berteriak mengganggu jamaah yang sedang sholat, boleh dilarang untuk tidak ke masjid. Baiknya kalau terlalu mengganggu, ya tidak terlebih dahulu ke masjid karena ganggu yang lainnya. Bagaimana hukum baca Al-Quran ketika ada orang yang meninggal dunia? Apakah ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW? Baiknya keluarganya itu berdoa masing-masing, tidak dengan kirim bacaan Al-Quran, itu lebih afdal. Jika pilihan kita ternyata bersikap arogan dan bahkan berkata-kata kasar serta mencaci di muka umum, ini apa ini? Mohon doakan ibu saya yang sekarang tengah dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan tanpa meninggalkan bekas. Apakah ada larangan memakai cincin di jari tengah? Kalau untuk perempuan beda untuk dengan laki-laki. Nanti saya bahas dulu, saya tunda, pending. Saya baca zikir pagi itu tiap pagi, jam 3 pagi. 3 pagi belum. Zikir pagi nanti kalau sudah masuk subuh. Sebelum puasa Ramadan biasanya orang-orang saling meminta maaf. Mboten perlu, tidak ada amalan minta maaf sebelum masuk Ramadan. Bolehkah fidyah diganti dengan uang? Boleh enggak? Tidak boleh. Harusnya dengan apa? Makanan. Nanti kalau bahas nggih, nanti pas Ahad Kliwon nggih, tanggal 5. Jika kita berhutang kepada seseorang dan kita tidak mau membayar hutang tersebut hingga kita meninggal, apakah kelak di akhirat akan dimintai utang tadi? Iya, utangnya urung lunas, nanti akan tetap ditagih. Kalau nggak bisa bayar pakai uang di akhirat, ya memang nggak bisa, maka akan dilunasi dengan amalan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang istri menghadapi ibu mertua yang selalu ikut mengatur rumah tangga kita? Sabar.
Gampang nih. Jika seorang istri yang ditinggal mati suaminya menikah lagi, istrinya meninggal, terus suaminya nikah lagi, ya ora apa-apa. Kemudian istri tersebut meninggal dan suami keduanya menikah lagi, ya ora masalah toh. Masalah mboten, Bu? Mboten, terserah. Pada akhirnya nanti di akhirat bersama siapakah istri tadi? Ya mudah-mudahan sama suaminya lagi ketemu. Bolehkah baca surat di kuburan untuk kirim doa? Baiknya enggak, cukup doa mawon, Bu. Enggak perlu baca Quran di kubur. Wes. Di bulan ruwah aku wis paham ya. Perempuan umur 65 tahun itu sholat tarawih di rumah boleh enggak? Boleh. Boleh enggak tadi tarawih di rumah? Boleh, bahkan lebih afdol. Kalau puasa Ayyamul Bid itu fadilahnya mendapat pahala apa? Dihapus dosanya. Puasa Ayyamul Bid 3 hari maka pahalanya kalau dijaga terus tiap bulan pahalanya seperti puasa setahun full. Setahun penuh. Kalau orang mengobati apa ini? Baca kun fayakun itu boleh apa enggak? Terus tak bahas ya malam Kamis ini ya. Enggak ada tuntunan. Kun fayakun itu bukan bacaan untuk doa. Seorang muslimah wajib berhijab itu dari usia berapa? Untuk ibu-ibu ya dari balik, untuk yang perempuan baliknya itu usia berapa? Ya tergantung. Namun sedari kecil itu sudah diajarkan pakai jilbab. Paham betul nih ibu? Anaknya diberikan jilbab. Namun jangan cuma suruh anak, yo ibunya yo juga nganggo jilbab. Bu, saya wajib niku saya anak apa? Ibu-ibu tuh saya wajib nganggo jilbab. Ada tuh pas ngantar anak ada ngantar anak TPA apa ngantar sekolah lo itu. Anaknya pakai jilbab, ibunya ora coba. Masalah toh? Masalah. Wallahu a'lam bishawab.